Ada kegelisahan apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan di Kertanegara kemarin? Prof. Vini. Siapapun yang merasa terancam sudah mulai berulah melalui supaya kepercayaan publik menurun, kan gitu. Ada pengakuan dari Pak Prabowo bahwa beliau ditakut-takuti? Sempat terlontar. Jika Anda menonton konten-konten saya sebelumnya, saya sudah seringkali menegaskan bahwa tahun pertama setelah Prabowo dilantik itu akan menjadi tahun konsolidasi kekuatan. Namun memasuki tahun kedua kita harus kencangkan sabuk pengaman kita karena Prabowo akan mulai mengeksekusi. 90-an koruptor sudah ditangkap. Mafia migas, mafia tambang, mafia lahan dikejar lalu dipaksakan untuk mengembalikan kekayaan negara yang selama ini mereka sudah rampok. Dan program-program unggulan sebagai senjata utama mulai terasa manfaatnya. Mulai dari MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kredit Rakyat, efisiensi anggaran, hingga tabungan raksasa negara yang bernama Danantara. Teman-teman, selama puluhan tahun Indonesia adalah anak yang penurut bagi kapitalisme global dan oligarki. Kita menyetor kekayaan alam kita, meminjam uang dengan bunga yang sangat mencekik, dan membiarkan para naga lokal atau oligarki lokal menjadi pelayan setia bagi agenda kapitalisme internasional. Agenda mereka sangat jelas, yakni memutuskan aliran uang negara agar tidak sampai ke level rakyat atau ke level bawah. Namun di tahun 2026 ini, anak penurut yang bernama Indonesia ini memutuskan untuk mulai memutuskan selang aliran kekayaan para oligarki kapitalis ini. Dan seperti yang saya gambarkan dalam skenario-skenario sebelumnya, serangan balik itu pun pasti akan tiba. MSCI yang dekat dengan The Fed atau Bank Sentral Amerika menjatuhkan vonis mati pada bursa efek kita atau pada pasar saham kita. Modal asing kemudian kabur dalam semalam dan para oligarki hitam mulai membisikkan narasi kehancuran ekonomi Indonesia lewat algoritma AI, lewat fitnah, lewat berita-berita negatif yang disebarkan di media sosial lalu sampai ke ponsel kita. Namun Pak Prabowo sudah tahu agenda dan skenario ini, karena itu ia mengubah strateginya. Senjata yang dipakai untuk menghancurkan pasar saham dan memberi tekanan ke rupiah agar terus meleset sampai ke level 17.000 ke atas, justru dianggap sebagai peluang untuk membersihkan jaringan mafia yang bercokol di bursa efek dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Maka hasilnya sudah bisa ditebak teman-teman. Satu persatu pimpinan dari kedua lembaga ini mundur secara serempak. Di sisi lain, ini adalah serangan finansial atau serangan keuangan terhadap pemimpin yang dianggap terlalu berani. MSCI bertindak sebagai remote control untuk mendisiplinkan negara-negara yang terlalu berani. Dan Argentina sudah menjadi korban dari MSCI. Begitu juga dengan Turki, teman-teman. Ketika Prabowo mulai mengejar 9 naga, menyita aset para mafia, dan mereset sistem kapitalis yang membuat orang kaya bertambah kaya, serangan pun mereka lancarkan. Bapakmu berhasil. Anda berhasil, Anda kuat. Silakan lari, saya bilang. Saya tidak akan ganggu Anda. Tapi saya bilang, saya harus urus orang yang lemah. Saya wajib urus orang yang miskin. Karena itu teman-teman, pada konten kali ini kita akan membongkar skenario busuk ini. Dalam tatanan dunia yang sudah sangat kapitalistik, sebuah negara berkembang dianggap berhasil jika pasar sahamnya itu hijau dan investasinya deras. Tapi pertanyaannya, hijau untuk siapa? Deras kemana ini aliran uangnya? Selama ini sistem top down atau atas ke bawah adalah zona nyaman bagi aliansi globalis dan para oligarki lokal di Indonesia yang membuat orang miskin itu terus miskin bahkan semakin miskin. Bayangkan begini teman-teman, sebuah apartemen lantainya 10. Pemerintah selama ini hanya menyambungkan selang air ke
tangki mewah di lantai 10 itu. Di sana itu penghuninya ada oligarki dan para mafia kapitalis itu. Selama 10 tahun pemerintah beranggapan bahwa nanti kalau tangki di level atas ini airnya penuh, air itu kemudian akan meluap atau trickle down ke lantai bawah lewat sela-sela lantai. Kenyataannya, penghuni lantai 10 memasang penyaring besar agar air bersih tetap di atas, sementara rakyat di lantai dasar hanya dapat rembesan air kotornya saja. Itulah ekonomi top down yang dipraktekkan Indonesia selama puluhan tahun. Alhasil seperti yang saya bilang, orang kaya bertambah kaya dan orang miskin semakin miskin, bahkan akan terus miskin. Lalu pada saat seperti ini, Prabowo datang sebagai sang pengganggu untuk level atas tadi. Ia mulai membangun selang baru yang fokus ke bawah melalui MBG, Koperasi Merah Putih, Kredit Rakyat, dan Sekolah Rakyat, serta memutuskan aliran UPT ke lantai paling atas tadi. Pusat serangan kapitalis globalis terletak pada MSCI teman-teman, yakni Morgan Stanley Capital International. Pekan ini rilis dari MSCI Indonesia mengirimkan gelombang kejut yang membuat IHSG atau pasar saham kita rontok, hancur. Mengapa? Karena MSCI adalah remote control kapitalisme global. Sekali lagi, MSCI adalah remote control dari kapitalisme global supaya Indonesia tetap mempertahankan sistem yang lama tadi. Inilah yang terjadi pada bursa efek kita selama sepekan ini teman-teman. Pimpinan OJK dan bursa efek Indonesia dipaksa mundur oleh Prabowo karena diduga menjadi kaki tangan dari para mafia ini. Jika teman-teman menonton konten saya sebelumnya, ini adalah sabotase internal untuk menghancurkan Prabowo dan Indonesia dari dalam. Globalis dan para oligarki ini menggunakan sentimen pasar untuk menghukum Prabowo. Pesan mereka sangat jelas di sini. Jika Anda berani untuk mereset ekonomi, menyita aset koruptor atau mengganggu kepentingan para naga di Indonesia, kami akan membuat pasar modal Anda itu menjadi crash atau hancur berantakan. Lantas pertanyaannya, mengapa mereka begitu dendam terhadap Pak Prabowo? Teman-teman, ada 4 program utama Prabowo itu adalah sinyal bagi kematian bagi kapitalisme predator ini, atau dalam bahasanya Pak Prabowo adalah serakanomik. Pertama ada Danantara atau Lembaga Pengelola Investasi. Ini adalah tabungan raksasa nasional. Selama ini kan proyek besar Indonesia itu harus mengemis pinjaman ke Bank Dunia atau ke IMF. Namun dengan Danantara, Prabowo mengkonsolidasikan kekayaan negara untuk membiayai dirinya sendiri. Ini artinya globalis kapitalis ini kehilangan bunga pinjaman mereka. Yang kedua ada MBG atau makan bergizi gratis. Program ini bukan sekadar soal susu dan nasi teman-teman. Ini adalah investasi. Dengan memberikan makanan kepada anak-anak dari hasil petani lokal, Prabowo memutus ketergantungan pada impor pangan raksasa milik kartel global ini. Ini artinya oligarki di bidang pangan itu kehilangan pasar. Tak hanya itu teman-teman, uang kemudian mengalir ke level paling bawah, ke level para petani, nelayan, dan peternak. Mereka bisa langsung menjual komoditi mereka ke dapur-dapur MBG yang terdekat. Lalu yang ketiga ada Koperasi Merah Putih. Ini adalah selang air yang dipindah ke akar atau dipindah ke lantai bawah dari lantai 10 tadi. Uang tidak lagi mengalir ke bank-bank besar khususnya swasta milik dari para naga untuk diputar di bursa saham, tapi justru kini berputar ke desa-desa. Rakyat kemudian menjadi mandiri secara finansial, dan ini artinya perbankan kapitalis yang sangat predator atau yang sangat serakat tadi itu akan kehilangan budak utangnya. Yang keempat ada sekolah rakyat. Ini adalah investasi pada otak manusia Indonesia khususnya bagi orang-orang miskin yang selama ini hanya mampu bersekolah dengan infrastruktur yang sangat kurang dan sangat minim. Kini mereka bisa menikmati layanan pendidikan yang berkelas. Di dalam rapat kabinet tuh kalau sudah mengungkap itu Pak Prabowo tuh nangis ngeliat anak-anak yang diliputi oleh kabut kemiskinan yang luar biasa. Maka beliau bilang hentikan gap.
Kalau negara itu orang kayanya terlalu kaya dan terlalu sedikit, lalu kemudian orang miskinnya itu terlalu miskin dan banyak, bahaya negara ini. Negara bisa hancur, runtuh seketika. Oligarki lokal, pengusaha hitam yang selama ini terbiasa hidup mewah dari sistem kapitalis kini melakukan sabotase internal. Saya menduga mereka ini terhubung dengan para kapitalisme global atau globalis lewat jaringan bisnis yang rumit, teman-teman. Saat Red Notice dari Riza Khalid terbit, ketakutan mereka berubah menjadi agresi di sini. Riza Khalid adalah kotak Pandora. Jika ia tertangkap dan buka suara, maka terungkaplah bagaimana dana migas mengalir untuk menyuap sistem agar tetap bersifat top down tadi. Bagaimana DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan pelayan rakyat malah merancang undang-undang yang memuluskan kerajaan bisnis dari para oligarki ini. Prabowo tahu bahwa dengan memotong ketergantungan pada kapitalisme global akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di awal. Rontoknya bursa efek adalah harga yang harus dibayar untuk membersihkan kerak manipulasi keuangan ini. MSCI hanya bisa menghancurkan negara yang terlalu bergantung pada modal asing. Taktik Prabowo dengan Koperasi Merah Putih dan Danantara sebenarnya adalah upaya untuk membangun benteng agar ekonomi kita tidak lagi disetir oleh satu klik jari di kantor MSCI di New York. Maka membangun ekonomi dari level bawah adalah satu-satunya cara untuk membuat Indonesia ini kebal terhadap tsunami yang dibuat oleh MSCI dan para globalis lainnya. Jika akarnya sudah kuat, maka cabutnya modal asing dari bursa saham kita tidak akan menumbangkan pohon besar yang bernama Indonesia. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai pada detik ini, dan jikalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Tapi kalau bukan koperasi, kita ini akan mengentertain kapitalisme dan kerakusan sampai ke daerah-daerah. Sehingga tentakel orang-orang kaya itu merajalela di daerah-daerah, yang miskin nonton semua. Beliau ngeritik bank. Kenapa bank ini cuma ngasih kredit kepada orang-orang kaya? Kapan rakyat punya kesempatan? Itu yang makanya beliau minta dibuatkan koperasi. Saya kan komisaris Himbara, bank pemerintah. Dimarahinnya kayak apa?